kita Indonesia akan menjadi sebuah negara besar, akan menjadi sebuah negara kuat, memang melalui ujian-ujian. Tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Dihukum FIFA, Persikabo 1973 pertahankan posisi presiden klub. Kita cuma pengen main bola, bukan main politik. Jadi kita pengen main bola di Indonesia karena bola adalah sebuah sport yang diminati banyak orang juga, makanya jadi rame. Komite Etik FIFA Selasa 4 April 2023 menjatuhkan hukuman larangan beraktivitas sepak bola selama 2 tahun dan denda 10.000 franc Swiss atau sekitar 165 juta rupiah kepada Presiden Persikabo 1973 Bimo Wirjasukata. Hukuman larangan Bimo beraktivitas di sepak bola nasional dan internasional selama 2 tahun itu ditangguhkan oleh FIFA. Pasalnya, FIFA memberikan masa percobaan kepada Bimo selama 3 tahun. Dewan Komite Etik FIFA telah menerima laporan kasus Alex ini November 2021. Proses hukum itu pun menjadi perhatian Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia dan Federasi Internasional Persepak Bola Profesional. Merujuk pada penangguhan itu, Sekretaris Persikabo 1973 Rni Sudiro menuturkan, Bimo tidak akan mundur atau dicopot dari jabatan sebagai presiden klub. Rni menambahkan putusan itu belum final dan mengikat karena masih bisa diajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Terkait hal itu, selanjutnya pihak klub tengah melakukan analisis secara teliti, belum menentukan langkah banding dalam beberapa hari mendatang. Polemik mantan pemain. Hukuman FIFA kepada Bimo itu diberkaitkan dengan polemik antara Persikabo dan mantan penyerang mereka di Liga 1 2022. Alex dos Santos Gonçalves, pemain asal Brazil itu sempat membuat unggahan di media sosial awal November 2021 yang mengeluhkan gajinya tidak dibayar penuh oleh klub sejak Liga 1 dihentikan akibat pandemi awal Maret 2021. Alex pun melaporkan Persikabo ke Kamar Penyelesaian Sengketa FIFA. Badan FIFA itu memenangkan Alex sehingga Persikabo diminta untuk membayar penuh gaji Alex selama musim 2020. Setelah kompetisi berhenti, manajemen Persikabo mengklaim telah membayar gaji sang pemain sesuai dengan surat keputusan PSSI. Dalam surat itu, PSSI memutuskan bahwa klub hanya perlu membayar 25% dari nilai kontrak pemain akibat kondisi kahar COVID-19. Persentase pada 24 Desember 2021, Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia memfasilitasi perjanjian damai antara Persikabo dan Alex. Dalam perjanjian itu, Alex menyampaikan permohonan maaf atas unggahannya mengenai Persikabo di media sosial. Alex juga meminta kepada FIFA untuk membatalkan putusan Kamar Penyelesaian Sengketa FIFA serta mencabut laporan kepada Komite Etik FIFA. Di sisi lain, Persikabo pun mencabut laporan pencemaran nama baik ke kepolisian. Manajemen Laskar Pajajaran juga diminta menyerahkan surat izin untuk meninggalkan wilayah Indonesia atas nama Alex. Setelah dilepas Persita Desember 2021, Alex melanjutkan karirnya di Brazil. Pada musim ini, ia membela klub Monson FC yang berkompetisi di Liga Wilayah Porto Alegre. Klubnya di musim 2021, Persita Tangerang. Untuk menyelesaikan konflik itu, Alex mendapat dukungan dari pemerintah Brazil dan APPI. Presiden Persikabo 1973 Bimo Wirjasukata mengaku menghormati sanksi yang diberikan oleh Komite Etik FIFA kepada dirinya. Namun, Bimo mengaku belum berniat mundur dari posisi Presiden Persikabo 1973. Seperti diketahui, pada Selasa 4 April 2023 malam, WIB, FIFA resmi memberikan sanksi berat kepada Bimo berupa larangan berkegiatan di sepak bola selama 2 tahun. Ia dinyatakan bersalah atas tindakan intimidasi, pemaksaan, ancaman, dan eksploitasi terhadap seorang pemain. Bimo menjelaskan bahwa keputusan Komite Etik FIFA memiliki rasa percobaan selama 3 tahun. Menurut penafsiran Bimo dan timnya, jika selama masa percobaan tidak ada dugaan pelanggaran serupa, maka otomatis keputusan larangan 2 tahun aktivitas ambil bagian dalam segala jenis kegiatan sepak bola itu gugur dengan sendirinya. FIFA tidak menyebutkan secara jelas kasus apa yang membuat Bimo mendapatkan sanksi berat tersebut. Namun, diduga sanksi FIFA terhadap Bimo ini terkait dengan masalah tunggakan gaji yang kemudian telah dibayarkan kepada ex pemain Persikabo, Alex dos Santos Gonçalves.
Kasus itu sendiri telah berakhir dan Alex Goncalves telah meminta maaf kepada klub berjuluk Laskar Pajajaran itu pada Juli tahun lalu. Selepas dari itu, Persikabo menjalani Liga 1 2022 sampai 2023 dengan kerepotan. Hingga pekan 32, Persikabo masih terserok ke urutan ke-14 klasemen dengan koleksi 28 poin dari 32 laga. Persikabo hanya terpaut 5 poin dari zona degradasi. Namun dengan diberhentikannya kompetisi Liga 2 2022 sampai 2023, praktis tidak akan ada tim yang terdegradasi dari Liga 1 2022 sampai 2023. Israel buka suara soal penolakan timnas sepak bolanya oleh Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 2023. FIFA akhirnya mencabut status RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 gara penolakan ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, mengatakan pihaknya tidak akan berkomentar lebih jauh soal polemik ini. Tel Aviv mengaku kecewa lantaran Indonesia mencampuri urusan olahraga dengan urusan politik. Kami tak akan mengomentari keputusan FIFA, kata Hayat kepada cnnindonesia.com melalui pernyataan saat ditanya merespons Israel soal keputusan FIFA Senin 3 April. Hayat kemudian berujar, tetapi saya bisa mengatakan bahwa olahraga tak boleh dipengaruhi politik. Pekan lalu FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 usai muncul gelombang penolakan atas partisipasi tim nasional Israel di ajang ini. Mereka yang menolak diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster, sejumlah partai seperti PDIP, PAN, PPP, PKS, dan organisasi masyarakat lain. Beberapa menyampaikan mereka menolak karena sikap Israel di Palestina. Sebagian lagi menyampaikan konstitusi sebagai dalih enggan menerima timnas Israel bermain di RI. Mereka juga menganggap jika Indonesia mengizinkan Israel bertanding, maka RI tak mendukung Palestina. Timnas Israel U20 lolos kualifikasi pada Juni 2022 lalu. Dengan demikian, mereka berhak melaju ke babak selanjutnya dan bertanding di negara dan menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi ini. Sebelum keputusan FIFA muncul, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, mengatakan masalah olahraga jangan dicampur aduk dengan politik. Tak lama sebelum keputusan FIFA, Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi juga sepakat dengan Al-Sun. Jokowi juga menegaskan posisi Indonesia tak akan berubah dalam membela kemerdekaan Palestina. Isi Liga 2 2020. Komite Etik FIFA Selasa 4 April 2023 menjatuhkan hukuman larangan beraktivitas sepak bola selama 2 tahun dan denda 10.000 franc Swiss atau sekitar 165 juta rupiah Presiden Persikabo 1973 Bimo Wirjasukata. Untuk sementara, hukuman larangan Bimo beraktivitas di sepak bola nasional dan internasional selama 2 tahun itu ditangguhkan oleh FIFA. Pasalnya, FIFA memberikan masa percobaan kepada Bimo selama 3 tahun.